Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Meleti dengan NPM 204220144, kelas 5A PGSD, mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD. Yang saya hormati Bapak Andre Valen, Magister Pendidikan, dan teman-teman yang saya hormati. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 4, tema 6, subtema 3, giat meraih cita-cita, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di SD. Baiklah, kita mulai dengan penjelasannya, yaitu menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui pembelajaran 1. Seperti gambar di samping, bahan pangan sehari-hari, komoditi yang memiliki nilai ekonomis, serta bahan baku berbagai olahan makanan. Seperti gambar di samping, sayur-sayuran, buah-buahan. Bahan pangan seperti gambar di samping bisa kita perbarui dan bisa kita olah sebagai makanan sehari-hari. Seperti beras itu dari padi bisa kita olah menjadi nasi. Dan buah-buahan yang ada bijinya bisa kita tanam kembali bijinya agar bisa tumbuh kembali dan kita bisa kelola jika dia sudah berbuah. Selanjutnya yaitu bahan pangan yang bisa diperbarui lagi, yaitu seperti hewan ternak pada gambar di samping yang bisa kita ambil dagingnya atau susunya, dan tenaganya bisa kita manfaatkan untuk membajak sawah, dan kotorannya bisa kita jadikan bahan pupuk untuk tanaman. Dan yang selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti gambar di samping, bahan bakar untuk transportasi, bahan baku industri baja, sumber energi pembangkit listrik. Bahan bakar adalah fosil yang tidak dapat diperbarui karena persediaannya terbatas dan habis. Bahan bakar adalah fosil yang terbentuk dari pembusukan tumbuhan dan hewan yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Dan yang selanjutnya bahan bakar untuk mesin kendaraan, seperti minyak bahan bakar untuk kendaraan atau minyak bensin. Yang selanjutnya bahan baku untuk pembuatan plastik dan bahan baku untuk pembuatan pelunas atau oli. Dan yang selanjutnya persebaran sumber daya alam di Indonesia. 1. Berikut penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Padi dan beras. Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Jagung persebarannya di Jawa Tengah, Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang, Jawa Timur, Madura, dan Sulawesi, Minahasa, dan sekitar Danau Timpe. Ubi kayu atau singkong, Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, Wonogiri, dan Yogyakarta. Kacang tanah, Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati, Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat atau Lombok. Baiklah, itulah penyebaran sumber daya alam di berbagai daerah, dan selanjutnya kita akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Bisa kita lihat di dalam tabel persebaran hasil perkebunan, yaitu teh Jawa Barat, Tangerang, kopi Jawa, Sumatera, Sulawesi, karet Aceh, Kalimantan Selatan, kelapa Jawa, Sulawesi, Kalimantan Selatan, coklat Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, pala Jawa Barat dan Maluku, cengkeh Aceh, Sulawesi Utara dan Maluku, dan lada persebarannya di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan juga Kalimantan Barat. Dan yang selanjutnya itu persebaran hasil kehutanan, kayu keruing, kayu miranti, dan kayu damar, terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Kayu cendana, Nusa Tenggara Timur, dan rotani Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku.
Dan yang keempat, persebaran peternakan dan perikanan. Ternak sapi biasanya persebarannya di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, NTB, Lombok, dan Sumbawa. Ternak kuda, NTT, Pulau Sumba, dan Sumatera Barat. Budidaya udang dan ikan bandeng di pantai utara, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Tiram dan mutiara biasanya persebarannya di Bali, Maluku, dan Papua. Nah, baiklah, di sini perhatikan persebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Berikut. Nah, lihat ada peta yang menunjukkan persebaran seperti di Kalimantan, karet dan ikan di Jawa, dan hasil ternak yaitu di Nusa Tenggara. Persebarannya di banyak daerah. Pembelajaran yang keempat, penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Teman-teman pasti sudah tahu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Jika sumber daya alam ini sudah habis, manusia tidak akan bisa memperbaruinya lagi. Sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan dan diolah, tapi tidak bisa diperbarui lagi. Dan sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Adik-adik juga sudah paham ya, apa itu industri? Industri adalah perusahaan yang membuat barang seperti mobil. Nah, mobil ini kan dibuat dari besi. Nah, besi ini ditambang. Besi ini termasuk sumber daya alam. Dan besi ini dibentuk menjadi mobil, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Adik bisa lihat peta hasil tambang di Indonesia. Mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Pada Allah saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.